Angin puting beliung menerjang 3 perumahan warga di Kecamatan Sekupang, Kota Batam. Detik-detik terjangan puting beliung direkam oleh warga. Setidaknya 42 rumah warga di 3 perumahan wilayah Tanjung Riau, Sekupang, Batam rusak diterjang angin puting beliung. Bahkan atap salah satu rumah terbang terbawa puting beliung. Kerugian material mencapai ratusan juta rupiah, namun beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Warga yang terdampak diungsikan ke tempat aman dan pemerintah setempat juga memberikan bantuan. Masjidnya tapi orang masjidnya. Gak aman. Diduga karena konsleting listrik, sebuah rumah di Kota Blitar terbakar. Banyaknya perabotan dan perkakas dari kayu membuat api dengan cepat berkobar dan menghanguskan bangunan. Kobaran api dan asap pekat terlihat di salah satu rumah warga di Kelurahan Sukoharjo, Kota Blitar pada Minggu siang. Api dengan cepat berkobar dan membakar rumah. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya menjinakkan si jago merah. Selang waktu 1 jam, 5 unit mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan berhasil memadamkan kebakaran. Menurut keterangan pemilik rumah, api pertama kali muncul dari panel listrik yang ada di bagian depan kamar. Api tiba-tiba membesar dan membakar seluruh isi rumah, termasuk sejumlah surat berharga dan dokumen penting lainnya. Terus saya yang sibuk tuh cari air apa segala macam, karena kan pertolongan pertama ya harus air dulu kan. Ini pernah apa aja? Hah? Bangunan apa pun? Kamar mama sama lemari 2, lemari mama tuh isinya sertifikat apa segala macam. Yang penting-penting di pemadam bersama-sama dengan Polres. Tadi kebetulan saya hari ini paginya langsung meluncur lokasi beserta 2 pemadam kebakaran. Pada saat di lokasi kita bisa kurang lebih tadi sekitar 1 jam api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, dan aparat dari Polres Blitar masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Kawanan monyet liar di Tangerang, Banten menyerang warga dan menjarah makanan di rumah-rumah warga. Perilaku monyet yang agresif membuat petugas Badan Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta kesulitan mengevakuasi monyet liar ini. Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jakarta mencoba mengevakuasi monyet liar di Desa Cikareo, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Banten. Perilaku monyet yang sangat agresif membuat petugas BKSDA kesulitan menangkap kawanan monyet liar ini. Selain merusak atap rumah dan mencuri makanan, monyet liar ini juga kian meresahkan lantaran kerap menyerang warga. Kawanan monyet liar ini diduga masuk permukiman warga karena habitatnya hutan lindung Solear yang dijadikan tempat wisata kekurangan makanan. Kemarin udah pecahin telur bebek gitu kan, telur ayam pada ditangkepin tuh sama monyet. Terus dia masuk rumah ini? Iya masuk ya Bude ya. Terus dia abang saya juga jatuh dari atas genteng dikejar-kejar sama monyetnya. Jadi meresahkan banget gitu. Kalau tidak merusak, tidak ini kita juga enggak lah gitu Mbak. Kalau ini udah merusak kemana-mana kan kita juga jadi resah Mbak ya. Untuk menangkap monyet liar ini, petugas BKSDA Jakarta akhirnya memasang perangkap di atas sekolah dan menghimbau warga untuk tidak mendekati kawanan monyet liar ini. Dari Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan belum berhasil menemukan satu korban hilang dalam insiden terbakarnya KM Karya Indah di perairan Maluku Utara. Sementara 14 anak buah kapal kini sedang diperiksa untuk mengungkap penyebab kebakaran. Pencarian terhadap satu korban hilang dalam insiden terbakar KM Karya Indah di perairan Maluku Utara terus dilakukan.
Tim SAR gabungan memperluas area pencarian hingga ke pesisir utara pantai Desa Waisum, namun hasilnya masih nihil. Sementara 14 anak buah KM Karya Indah termasuk nakodanya diperiksa di Polres setempat untuk mengungkap awal terjadinya peristiwa kebakaran. Polda Maluku Utara kini fokus pada pengungkapan fakta penyebab kebakaran dengan menerjunkan tim Gakum. Ya, jadi tentunya berawal dari kegiatan olah TKP. Olah TKP kita lihat di sana bagaimana proses terjadinya kecelakaan, khususnya terkait dengan masalah kebakaran. Kemudian juga kita akan mengambil pengumpulan data sekaligus full paket terhadap keterangan-keterangan dari ABK dan nakoda. Basarnas Ternate menyebut total penumpang kapal adalah 275 orang. 274 selamat dan 1 orang masih hilang. KM Karya Indah berlayar dengan rute Manado Ternate Sanana pada Sabtu pagi. Namun saat tiba di perairan Kepulauan Sula atau 5 mil dari Pelabuhan Sanana, kapal tiba-tiba terbakar. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Polisi mengungkap pembunuh wanita di kamar hotel di kawasan Menteng, Jakarta Pusat berniat merampas harta korban. Tersangka yang berprofesi sebagai satpam itu berkenalan dengan korban melalui aplikasi percakapan micet. Polisi mengungkap pembunuhan wanita pekerja seks komersial di sebuah kamar hotel di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Tersangka AA yang berprofesi sebagai satpam memang berniat merampas harta korban. Mulanya, tersangka berkenalan dengan korban melalui aplikasi percakapan micet. Keduanya kemudian bertemu di hotel Rabu lalu. Usai berkencan, pelaku merampas uang korban, kemudian mencekik leher korban hingga tewas. Tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati. Berencana mengambil barang milik saudari IW, rencana dengan diuangkan dan hasilnya akan digunakan untuk judi online. Wanita berusia 30 tahun asal Pekalongan. Korban ditemukan pertama kali oleh sekuriti dan rekannya. Saat ditemukan, kondisi korban dalam keadaan tanpa busana, serta terdapat luka lebam dan bekas cekikan. Berbekal kamera pengawas di sekitar hotel, seorang pria yang masuk ke kamar hotel korban dikejar polisi karena merupakan pelaku pembunuhan. Petugas gabungan Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Menteng akhirnya meringkus tersangka di Jakarta Timur. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan. Seorang janda Parubaya ditemukan tewas dengan penuh luka di kepala dan pakaian bagian bawah terbuka di area pemakaman umum Soak Simpur, Sukarami, Palembang. Korban diduga mengalami kekerasan seksual sebelum dibunuh. Warga Soak Simpur, Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan dikagetkan dengan penemuan jenazah wanita di area pemakaman umum. Selain penuh luka di bagian kepala, pakaian bagian bawah korban juga dalam kondisi terbuka. Dari proses identifikasi, diketahui korban bernama Nur Aini, warga Jalan Saisdapat, Sukarami. Korban diketahui sudah sekitar 5 bulan tinggal di gubuk area pemakaman untuk berjualan bunga ziarah. Budak-budak pengajian dari sini, nah, jadi warga kasih tahu orang tua di sini kan, orang tua itu langsung lapor ke RT. Memang jalan perlintasan umum. Iya, perlintasan tapi tiap hari ada terus begini kan, pagi sore ada. Bungkupnya, darah semua, Pak. Darah kepala. Tidak jauh dari jasad korban, polisi menemukan balok kayu penuh darah yang diduga digunakan pelaku menganiaya korban. Pemeriksaan sementara ditemukan tanda kekerasan di bagian kepala. Untuk barang bukti yang diamankan mungkin? Sementara barang bukti diamankan kayu yang ada bercak darahnya. Guna penyelidikan, jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan, Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, tertipu dengan jalinan cinta di dunia maya, seorang jejaka di Palopo, Sulawesi Selatan kehilangan uang mahar hingga 17 juta rupiah. Pelaku tertipu seorang janda 2 anak yang merayu korban untuk menikahinya. Untuk melancarkan aksinya, pelaku memasang foto profil palsu wanita cantik di media sosial.
janda 2 anak ini ditangkap unit reserse kriminal Polsek Waras Selatan karena menipu seorang jejaka. Modusnya membuat akun Facebook dengan nama palsu dan memasang foto profil gadis cantik. Setelah berkenalan dengan seorang jejaka dan berkencan di dunia maya cukup lama, pelaku mengajak korban menikah. Namun dengan syarat, korban harus mentransfer uang sebesar 17 juta rupiah sebagai maharnya. Setelah uang diterima, pelaku menghilang dan menggunakan uang penipuan untuk foya-foya. Kasus keberapa ini, Bu? Baru ini, Pak. Tidak ada yang lain, Bu? Itu berapa lama Miki kenalan dengan si itu? Boleh bulan 2. Tertangkapnya pelaku ini buntut dari pengaduan korban yang merasa tertipu dengan kekasih yang dipacarinya di dunia maya. Korban sendiri mengatakan bahwa tujuan untuk mentransfer uang kepada pelaku yaitu digunakan untuk acara lamaran pernikahan. Tersangka merekam di rumah tahanan Polsek Waras Selatan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.